Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم وبلغ نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Jemaah Jumat malam ini selesai masuk pada hadir tanpa barakah mangindri pemas madara ini nawa. Semoga dengan keikhlasan, keridhaan, apa yang kita insyaallah kita niatkan untuk beribadah kepada Allah di hari yang penuh barakah ini, apa barakah dari Allah Subhanahu wa taala, nerima amal ibadah kita dan senantiasa masukkan kita ke dalam nikmat di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu pula senantiasa kita bersalawat memas salaman kepada sosok makhluk yang dimulia-muliakan oleh yang maha mulia, yang diagung-agungkan oleh yang maha agung, yang disucikan oleh yang maha suci, ya Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengangkat derajat manusia dari lembah kehinaan menuju lembah kemuliaan. Ma'asyiral muslimin khalifillah rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang ada dalam Al-Quran untuk lebih berbasir Allah Subhanahu wa taala, mencari sebab agar kita lebih mencari Allah Subhanahu wa taala di dino ila rituri makanan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nadi aku mencari roh katawi wal insa wa ma khalaqatul jinna, begitu dengan bangsa jin dan bangsa manusia, illa ya'budun, sengaja untuk mengkesugian, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama Allah menciptakan, Allah mempunyai program untuk menciptakan makhluk
ialah itu untuk beribadah kepadanya. Sampai di sini harus kita tekankan dalam jiwa kita, ya, tujuan saya diciptakan untuk beribadah. Bisakah dengan pesan tersebut, bisakah kalimat tersebut, kalimat yang mengatakan saya diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu menyingkirkan apa yang ada dalam perasaan kita, angan-angan, keinginan, cita-cita yang mewarnai tentang dunia? Mampukah dengan nasihat tersebut yang sekarang kita dengar, mampu terparkir dalam hati kita, dalam jiwa kita, dan mampu menyingkirkan perasaan-perasaan egois, perasaan-perasaan yang merasa diri kita bahwasanya mampu untuk, boleh untuk merasa lebih benar, dan akhirnya kita luapkan emosi kita, mungkin dengan keluarga, dengan anak, dengan saudara, dengan sesama yang Allah ciptakan, yakni sesama manusia. Mampukah dengan kalimat itu tertanam dan melahirkan sebuah keimanan dalam diri kita? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk menjadi bukti pengakuan bahwasanya ya, kita adalah hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan iya, kita sedang beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena konsep tugas kita sebagai muslim bukan hanya sekadar mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hanya mengakui, sekedar mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan saya yang menciptakan saya. Akan tetapi tugas setelah kita mengakui diri kita sebagai hamba-Nya Allah, yakni melaksanakan ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak melakukan ibadah selain daripada apa yang dituntun, apa yang telah diajarkan, apa yang telah dicontohkan, apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabah di Tanawandingi, di Fakuran, yariga ditambah-tambahin pakai sewiyata, yariga ibadata manfaat Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu makna syahadat tersebut. Dinang kana sabar asara asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan keluar dari garis tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabah magai maka Allah taala innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dia puji di Allah taala tau engkai tak apa-apa orang yang berlebih-lebihan. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala malah membuat Allah itu mukanya cemberut, andaikan ya, ibarat kata lah gitu. Bahasanya Allah mencengiruk mitaki nasabah, ya, kita melakukan tidak sesuai dengan keinginannya. Artinya tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu teman-teman karena masih Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ya dalam itu akurannya, maka Allah Subhanahu wa taala fawailul lil musallin, acilakan paha atau engkai masempajang. Jadi ini sudah muncul pertanyaan kekeliruan bagi sebagian di antara kita, manakah atau engkai masempajang rilalana surah Al-Maun ar-ra'aita narampe Allah taala ira to masempajangi fawailul lil musallin, to mencilakan. Bukankah as-salat
Al-miftahul jannah yang sepanjangnya pangunci surga. Al-salat al-miftahu kulli khair. Si teman-teman yang sepanjangnya salat adalah ya kuncinya pangunci surga dari sini. Kenapa dalam Al-Quran melamar bertentangan dengan hadis-hadis tersebut? Fawailul lil musallin, acilaka lepaha, ya sungguh celaka bagi orang-orang yang salat, yang melaksanakan salat. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nafat terui ada nafa Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, orang yang celaka karena salatnya ia itu engkau dapat dibola sifat abiasanya ia cecef Allah taala, ia itu alladzina hum an salatihim sahun, yakni orang yang melakukan ibadah, melaksanakan salat dalam arti sahur, yakni lalai terhadap ibadahnya. Beberapa pendapat para ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud alladzina hum an salatin sahur, orang yang lalai di sini adalah orang yang salat di akhir waktu, yang malin melandai pas sepanjang lopita masuk pada ngasrai masuk pada loro, ia rega masuk pada loro di masuk pada subuh, masuk pada maghribi di masuk pada isya, masuk pada siang dari nasab pada pasti ke alasanan yang bagaimana dia berani untuk memberikan alasan dan sudah diwajibkan baginya untuk beribadah, ya, dan dia lancang memberikan alasan-alasan untuk menghindari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman lebih karena Allah taala, salah satu pendapat dari Andri Gurunta dari para ulama mengatakan yang dimaksud lalai terhadap salatnya yaitu pura si masa pajar desi. Kata maka Andri Gurunta dari ulama yang dimaksud orang yang celaka terhadap salatnya yakni alladzina hum an salatin sahun, yakni orang yang narik komaiga tahu masuk pajar tapi kodiga tahu sudah nabi apa itu masuk pajar. Ya, dan beberapa penjelasan yang para ulama ada gurunta mengenai ya makna alladzina hum an salatin sahun. Kemudian yang kedua, teman-teman karena Allah Subhanahu wa taala, ya dari itu alladzina hum yuraun, itu sifat yang ceceh Allah taala ajabu acilakan bawa nolol tongke supaya sesena. Ini orang yang salat mempunyai sifat yuraun, yakni sifatnya ria. Setiap apa yang ingin dilakukannya menyangkut dari segi ibadah, dari segi apapun itu, tetap engkau macindrola sifat ria, sifat belok riasa, melok manasa maupun asalna. Artinya dalam arti ya keutamaan apa yang dilakukan hanya mengharapkan popularitas saja, hanya sekadar nama saja, tidak ada dalam hatinya penuh dengan keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman bingung karena Allah taala, ada seorang ulama sufi luar biasa, syair-syairnya syair-syair cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi ini ya seorang ulama besar termasyhur di kalangannya pada saat itu. Kemudian Jalaluddin Rumi suatu ketika didatangi, dikunjungi oleh gurunya, dan gurunya mengatakan, ya di saat jamuan makan, saya tidak ingin makan malam dan saya tidak ingin berbincang denganmu, kata gurunya. Nah, engkau tidak engkau siapkan jika engkau tidak siapkan khamar, arak. Ya. Jadi kata Allah Jalaluddin Rumi, bagaimana bisa wahai guruku? Bagaimana bisa saya harus menyediakan arak sedangkan saya tidak minum arak, dan tentunya saya pasti sangat malu. Ya, saya sangat malu jika saya harus membeli arak.
Ya. Kata gurunya, jika kau tidak mau pergi beli, suruh keluarga atau saudara atau pembantu. Ya. Kata Jalaluddin Rumi, jika saya menyuruh ya saudara saya, keluarga saya mungkin ya, saya akan sangat malu kepadanya. Biarkan saya pergi beli sendiri. Dengan karena kecintaan kepada gurunya, akhirnya Jalaluddin Rumi ya melewati perkotaan dan pergi ya, membelikan arak kepada gurunya. Dengan jubahnya dia menyembunyikan arak tersebut, dan ternyata engkatoha cendi ya masyarakat warga yang melihat Jalaluddin Rumi masuk ke ya tempat dia membeli arak. Setelah itu ya diciduklah ya Jalaluddin Rumi, kemudian dihakimi, dipukul, diludahi dan lain sebagainya. Bahkan dalam sejarah tersebut sorban Jalaluddin Rumi turun ke lehernya, ya sejemuk-jemuk kasih nasabah beliau dipukuli, dihakimi. Ya, kemudian tidak lama kemudian datanglah gurunya. Wahai orang-orang yang zalim, bahwasanya engkau telah melakukan kezaliman menhakim sendiri. Kemudian ada salah satu warga mengatakan, siapa yang tidak kecewa seorang ulama besar yang senantiasa selalu mengimami kita, yang selalu memberikan kita ilmu, yang selalu memberikan kita memberikan kita jalan untuk lebih dekat kepada Allah SWT, ternyata jamaah nak minum arak. Insyaallah. Kata gurunya, sudahkah engkau membuktikannya? Bukankah apa yang ada dalam isi botol tersebut bukanlah arak? Kemudian jemaah sekalian, salah satu warga yang menzalimi, yang menghakimi Jalaluddin Rumi ini membuka botol tersebut, mencoba, ya ternyata bukan arak isinya, yakni adalah cuka makanan. Ya, subhanallah. Kemudian apa kata Jalaluddin Rumi kepada gurunya? Maka dari Jalaluddin Rumi, ya, saya sangat malu dengan hal ini, dan saya dizalimi wahai guruku dengan apa yang kau berikan kepada saya. Bahwasanya kata gurunya, inilah sebuah pelajaran yang saya berikan kepada engkau saat ini wahai Jalaluddin Rumi, bahwasanya siagai gampa pedicemu nariko iya pa pedicemu masebu cindi bawa jamu di nabi hilang ini cemu sikir sinir di cemu berbotawi. Maka dari itu janganlah engkau mengharap apresiasi, mengharap sebuah kemuliaan kepada manusia, yakni mengharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana apa yang dikutip dari kisah tersebut, ya, cik masepu papeli cinta, ya, siaga egana kekayaan pak diseng diwiringi masyarakat jamaah pada saat itu dari Jalaluddin Rumi hanya satu keburukannya, ya, nalufi mana papeli cinta. Subhanallah. Maka dari itu hilangkanlah sifat-sifat riya, jangan sampai kita termasuk golongan orang yang menyia-nyiakan ibadah salat kita. Kemudian terakhir motor berikut, Allah Subhanahu wa taala, dia dari itu orang yang celaka terhadap salatnya disebabkan kesembahyang panca itu mencilaka, ya dari dua yang namun dan ma'un, yakni ya ada yang ada gurunta para ulama mengatakan yang dimaksud di sini yang namun dan ma'un, ya itu orang yang enggan mengeluarkan sedekahnya. Ada juga mengatakan orang yang enggan yang mengeluarkan zakatnya, ya masih masih dekat masih itu pasal sekena. Kemudian dia mengatakan enggan yang meminjamkan, yang membantu saudaranya dengan berupa benda atau hartanya. Ya, senantiasa semoga Allah memudahkan hati kita, jiwa kita untuk meninggalkan jika memang ada yang bertengking sifat-sifat tersebut, sifat-sifat malas, sifat-sifat riya, sifat-sifat yang enggan saling menolong, saling tolong menolong, saling membantu. Jangan sampai ya dengan adanya tetap masih ada penyakit itu, keburukan itu dalam hati kita, akhirnya sia-sialah ibadah kita. Semoga Allah senantiasa menjaga dan menggenggam jiwa kita dan menuntun kita agar lebih baik ke depannya menjadi ittaqullah haqqa
haqqa tuqatih, betul-betul bertakwa kepada Allah. Ya, karena ilmu mampu melakukan ibadah. Tanpa keimanan kita tidak bisa meninggalkan keburukan. Ilmu tidak bisa meninggalkan keburukan. Jika bukan keimanan teman-teman lebihku, jika bukan kesadaran keimanan, maka kita akan susah meninggalkan keburukan itu. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatan